Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran mind mapping. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian mind mapping. Menurut Sugiono dan kawan-kawan, mind mapping berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu mind yang berarti pikiran dan mapping yang berarti pemetaan. Sehingga mind mapping dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an yang menyatakan bahwa mind mapping adalah sistem penyimpanan, penarikan data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa yang sebenarnya ada dalam otak manusia yang menakjubkan. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa dalam belajar. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya, mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa sesuai dengan tingkat kreatifan siswa, sehingga akan mirip sebuah karya seni. Semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, mulai dari bagian tengah permukaan sebuah kertas kosong dengan sisi terpanjang diletakkan mendatar. Karena ini memulai dari tengah-tengah permukaan kertas akan memberikan keleluasaan bagi cara kerja otak untuk memencar keluar ke segala arah dan mengekspresikan diri lebih bebas dan alami. Nah, yang kedua, gunakan sebuah gambar untuk gagasan utama. Kenapa? Karena suatu gambar bernilai 1000 kata dan membantu siswa menggunakan imajinasi, membuat tetap terfokus, memusatkan pikiran, dan membuat otak semakin aktif dan sibuk. Nah, yang ketiga, gunakan warna pada seluruh mind map. Nah, kenapa? Karena warna membuat mind map ini tampak lebih cerah dan hidup, untuk meningkatkan kekuatan yang dahsyat bagi cara berpikir kreatif, dan ini juga adalah hal yang menyenangkan. Nah, yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar sentral dan hubungkan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan kedua, dan seterusnya. Nah, ini karena otak bekerja dengan asosiasi. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan jauh lebih mudah dalam memahami dan mengingat. Map berbentuk melengkung. Nah, ini karena kreativitas dengan garis-garis lurus akan membosankan mata kita. Nah, otak kita ini jauh lebih tertarik pada garis-garis lengkung, seperti yang kita temukan di alam. Nah, yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. Nah, ini karena kata kunci tunggal ini akan menjadikan mind map lebih kuat dan fleksibel. Nah, masing-masing kata kunci akan lebih mampu menyalakan pikiran-pikiran baru. Nah, yang terakhir, gunakan gambar di seluruh mind map. Nah, kenapa? Karena gambar dan simbol ini mudah diangkat dan merangsang asosiasi-asosiasi baru dan kreatif. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan lebih padat dan jelas. Yang ketiga, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang keempat, catatan lebih terfokus pada inti materi. Yang kelima, mudah melihat gambaran keseluruhan. Yang keenam, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, memudahkan penambahan informasi baru. Yang kedelapan, setiap peta bersifat unik. Yang kesembilan, memudahkan penambahan informasi baru. Baiklah, selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, hanya peserta didik yang aktif dan terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Nah, yang ketiga, mind mapping peserta didik bervariasi, sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Pada slide ini, kami menampilkan penerapan model pembelajaran mind mapping pada materi nilai-nilai Pancasila di kelas 5 SD. Nah, di bagian tengah ditulis kata Pancasila sebagai ide pokok atau topik utama.
Kemudian dibuat 5 cabang yang mewakili 5 sila Pancasila. Nah, yang pertama ini berisi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan contoh berdoa sebelum belajar. Kemudian cabang yang kedua berisi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan contoh menolong teman. Nah, terus cabang ketiga yaitu berisi sila ketiga Persatuan Indonesia, dengan contoh gotong royong dan membersihkan kelas. Nah, terus yang cabang kelima ini berisi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan contoh berbagi tugas piket secara adil. Melalui model mind mapping, siswa lebih mudah memahami isi materi karena disajikan secara ringkas dan menarik. Selain itu, siswa juga lebih mudah mengingat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan kami mengenai model pembelajaran mind mapping pada materi pendidikan Pancasila. Model ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, menarik, dan kreatif. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang model pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.